Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 3, tema 7, Perkembangan Teknologi, subtema 3, Perkembangan Teknologi Komunikasi, pembelajaran ke-6. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Udin, Edo, Siti, Dayu, Lani, dan Beni sedang berdiskusi bersama. Bang Andi dan Aito ikut bergabung. Rupanya Bang Andi dan Aito memperpanjang liburannya. Udin dan teman-temannya mengamati letak negara Jepang melalui bola dunia. Ternyata letaknya cukup jauh dari Indonesia. Siti bertanya kepada Aito mengenai cara berkomunikasi dengan keluarga di Jepang. Aito menjelaskan bahwa kini banyak media yang dapat digunakan berkomunikasi. Salah satunya melalui aplikasi penyampai pesan. Mari kita temukan informasi mengenai aplikasi penyampai pesan. Selanjutnya, bacalah wacana berikut ini ya. Alat komunikasi masa kini. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Yang termasuk ke dalam aplikasi penyampai pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Melalui aplikasi itu, kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi, hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendampingan orang tua. Nah, Sobat Pintar, setelah membaca dan memahami teks, dapatkah kamu menemukan macam-macam alat komunikasi masa kini? Tuliskan di bawah ini ya. Macam-macam alat komunikasi masa kini diantaranya alat komunikasi seperti ponsel, tablet, dan komputer. Aplikasi penyampai pesan seperti WhatsApp, Facebook, dan Messenger dapat dilakukan baik secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Nah, itulah macam-macam alat komunikasi masa kini. Sekarang tuliskan informasi dari setiap paragraf berdasarkan teks yang telah kamu baca tadi ya. Nah, seperti ini, alat komunikasi masa kini. Perkembangan alat komunikasi menyebabkan komunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampai pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Kita dapat melakukan percakapan tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Aturan khusus penggunaan aplikasi adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika masih anak-anak, perlu pendampingan orang tua. Udin dan teman-teman menyimak cerita Aito tentang penggunaan alat komunikasi. Aito sering menggunakan aplikasi penyampai pesan. Aito juga menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. Media sosial adalah media untuk berkomunikasi secara umum. Melalui media sosial, informasi dapat dibagikan kepada banyak orang. Siapapun bisa memberikan komentar dan pendapatnya. Pendapat setiap orang tidak selalu sama. Ada kalanya kita menghadapi perbedaan pendapat. Jika tidak dapat menerima perbedaan, akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran akan memicu perpecahan. Hal tersebut harus dihindari. Dengan menerima perbedaan, akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Sekarang diskusikan hal yang akan terjadi akibat adanya keberagaman sikap terhadap perkembangan teknologi.
Akibat dari adanya keberagaman sikap pada setiap orang terhadap perkembangan teknologi tertulis sebagai berikut, yaitu diantaranya menerima perbedaan, menimbulkan perdebatan, memecah antar suku, memperkaya wawasan, saling menghormati, memicu pertengkaran, berbeda pendapat, belajar memaafkan, berbagi informasi, dan tidak mau bersatu. Nah, sekarang tuliskan kembali akibat yang baik atau positif dan akibat yang tidak baik atau negatif dari perbedaan sikap setiap orang pada keranjang berikut ini ya. Akibat yang baik atau positif diantaranya menerima perbedaan, memperkaya wawasan, saling menghormati, belajar memaafkan, dan berbagi informasi. Sedangkan akibat yang tidak baik atau akibat negatif diantaranya menimbulkan perdebatan, memecah antar suku, memicu pertengkaran, berbeda pendapat, dan tidak mau bersatu. Bang Andi dan Aito sangat senang berjalan-jalan bersama Benny dan teman-temannya. Benny dan teman-teman juga senang karena memperoleh ilmu yang banyak dari Bang Andi dan Aito. Bang Andi dan Aito kuliah di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bang Andi menunjukkan berbagai alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Peralatan tersebut dinamakan gawai. Pada umumnya, gawai berbentuk persegi. Di sekeliling layarnya selalu ada bingkai. Bingkai tersebut sama seperti keliling pada suatu bangun datar. Kita dapat mengukur keliling suatu bangun datar. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan adalah menggunakan satuan panjang. Nah, berikut ini adalah satuan panjang. Ini menunjukkan 1 cm. Sekarang amati contoh berikut ini ya. Kita dapat menghitung keliling persegi ini dengan cara menjumlahkan panjang sisi-sisinya, yaitu 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Hasilnya adalah 12. Jadi, keliling bangun datar di atas adalah 12 cm. Sekarang hitunglah keliling bangun datar di bawah ini ya. Untuk bangun datar yang pertama, kelilingnya yaitu 10 cm. Bangun datar yang kedua, kelilingnya 12 cm. Bangun datar ketiga, kelilingnya adalah 12 cm. Bangun datar keempat, kelilingnya 10 cm. Bangun datar kelima, kelilingnya 12 cm. Bangun datar keenam, kelilingnya 16 cm. Kemudian, bangun datar ke-7 kelilingnya adalah 12 cm. Bangun datar ke-8 kelilingnya yaitu 12 cm. Dan bangun datar yang ke-9 kelilingnya yaitu 16 cm. Nah, seperti itu ya Sobat Pintar, kita dapat menghitung keliling bangun datar dengan menggunakan satuan panjang. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.